warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara bedah buku perekonomian Indonesia dan metode pemilihan karyawan terbaik sebagai pendukung Goodwill perguruan tinggi menggunakan metode TOPSIS dengan aplikasi Boral Delphi 7. Selamat pagi untuk semuanya, selamat sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jema'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Ibu, Bapak Prof. Nurdiono SEMAK dan Prof. Anis Hariri PhD selaku pelindung ICMA. Yang terhormat Bapak Dr. Haryono, Dr. Puji Handayani dan Dr. Fahru Zaman selaku penasihat ICMA, dan yang terhormat para narasumber yang sudah hadir dalam acara seminar ini. Dan tidak lupa terhormat ya Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberi kesempatan, nikmat dan rezeki sehingga kita dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara webinar ini akan dibuka, perkenankan saya Zahra Indah Verina sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus pembacaan profil ICMA. Yang ketiga, sambutan-sambutan, pemaparan isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan pembacaan profil ICMA.
Mohon ditunggu Bapak Ibu, sepertinya ada kendala dari pihak panitia. Baik, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Beli sekarang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan pembacaan profil IJMA. Untuk profil IJMA, saya mewakili dari IJMA untuk izin untuk membacakan daripada profil IJMA. Izin share Bapak Ibu. Baik, untuk profil IJMA, IJMA merupakan organisasi ya Bapak Ibu, organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda di bidang akuntansi yang profesional dan juga kompeten untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, serta mampu melahirkan generasi unggul, pengurus bangsa dan membangun untuk memajukan negara Indonesia. Nah, misi daripada IJMA itu banyak sekali dan juga banyak bermanfaat bagi kita semua, apalagi bagi dosen-dosen muda akuntansi, terutama dalam memfasilitasi daripada dosen muda akuntansi untuk bisa berkolaborasi riset. Jadi penelitian antara dosen satu dengan dosen lainnya bisa menjadi wadah untuk bisa berkolaborasi penelitiannya dan juga bisa menjadi suatu inovasi yang terbaru. Biasanya penelitian sesama dosen hanya sesatu payung saja, tetapi bisa kita buat dalam bentuk kolaborasi. Nah, yang selanjutnya adalah memfasilitasi dosen muda untuk bisa menunjang daripada karir-karir dosen-dosen dalam hal karir, bisa menulis buku, publikasi, dan juga lain-lain. Nah, salah satunya juga kegiatan hari ini yang bertema bedah buku. Bedah buku di sini juga memanfaatkan daripada fasilitas yang kita miliki dari IJMA dalam membedah buku. Ini juga dalam anggota-anggota IJMA juga banyak yang memiliki yang sudah menerbitkan daripada buku-buku atau juga mungkin publikasi ilmiah. Nanti juga ada dari bagian divisi-divisinya yang sudah akan bergerak untuk dalam hal publikasi ilmiah ataupun hibah, ada juga PKM dan lain-lain. Nah,
Selanjutnya, misi daripada IJMA adalah menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan SDM, juga meningkatkan kapasitas daripada dosen akuntansi. Nah, untuk penyelenggaraan ini juga beberapa acara sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan kegiatan coaching klinik. Nanti juga di tanggal 26, kalau tidak salah, kita juga akan melakukan kegiatan pelatihan juga. Dan bulan-bulan sebelumnya juga sudah melakukan kegiatan ini. Nah, ini juga sebagai wadah untuk bisa berkarya bagi para dosen muda untuk bisa melakukan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya adalah membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan. Ini juga kita sudah mulai lakukan, baik internasional dan juga nasional. Nasional sudah mulai kita lakukan, internasional nanti juga akan kita lakukan. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dalam berkolaborasi riset dalam dosen akuntansi. Ya, jadi tidak hanya nasional saja, internasional juga akan kita lakukan. Selanjutnya melakukan pengabdian kepada masyarakat secara kolaborasi antar dosen. Nah, ini juga bisa dilakukan terhadap dosen muda akuntansi dalam hal PKM. Ya, baik itu antar satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya. Nah, struktur IJMA ini diketuai oleh Bapak Raffles Ginting, SMAK, kemudian sekretaris eksekutifnya adalah Bapak Rizky Firmansyah, kemudian wakil ketuanya Bapak Muhammad Abdul Goni, SMAK, kemudian sekretaris ada 3 di sini, sekretaris 1 ada Ibu Veronica juga yang sudah hadir hari ini. Kemudian sekretaris kedua ada Bapak Nur Seto dan sekretaris ketiga ada Bapak Tommy Rizky Izalkurni. Nah, untuk bendahara di sini ada 2. Bendahara 1 ada Ibu Vera Damayanti dan yang kedua adalah Ibu Umayana. Nah, untuk departemennya, untuk departemen daripada IJMA ini sangat banyak sekali. Salah satunya adalah departemen pengajaran yang dikepalai departemen oleh Ibu Riri Rumaiza, kemudian ada koordinatornya dan juga ada staf-stafnya. Nah, yang kedua adalah departemen perkembangan inovasi. Perkembangan inovasi juga memiliki kepala departemen oleh Ibu Nur Wahyuningsih, SEMSAK AKT, dan juga memiliki koordinator Ibu Afni Sirait dan juga ada staf-stafnya. Nah, yang ketiga ada departemen daripada masih perkembangan inovasi, ini juga masih staf-staf dan juga koordinatornya. Kemudian departemen kepada masyarakat. Nah, di sini ada untuk PKM ya, untuk PKM di sini ada departemennya Ibu Alfianita Gunawan Putri dan juga ada koordinatornya oleh Bapak Muki dan juga ada staf-stafnya. Kemudian untuk perkembangan organisasi dan keanggotaan di sini juga ada kepala departemennya Ibu Citra Puspa Permata SMAK dan juga ada koordinatornya Ibu Elsa dan juga ada anggota-anggotanya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk perkembangan karir. Jadi ada departemen khusus perkembangan karir dan juga keahlian dari para dosen. Di sini juga memiliki kepala departemen daripada Herawansyah, Bapak Herawansyah, dan juga ada koordinator dari Ibu Sri Kalimah dan juga staf-stafnya. Kemudian ada departemen media dan informasi. Di sini kepala departemennya ada Bapak Agung Hendra Kusuma SMAK dan koordinator bidangnya adalah Bapak WAOD, Ibu WAOD Irma Sari dan juga staf-stafnya. Kemudian ada ada departemen kerjasama antar lembaga. Jadi nanti kalau misalnya kita ada melakukan kegiatan antar lembaga, satu dengan lembaga lainnya mungkin bisa diadakan oleh departemen ini, di mana kepala departemennya adalah Ibu Maharani Rona Makom SEMSC dan koordinator bidang adalah Ibu Ida Ayu dan juga staf-stafnya. Kemudian ada lagi departemen koperasi dan juga ekonomi kreatif. Nah, di sini dikepalai oleh Ibu Eka Retnowati SMAK
dan koordinator bidangnya adalah Ibu Nita Hasnita dan juga staf-stafnya. Nah, selanjutnya adalah Departemen Publikasi Ilmiah. Nah, di sini Departemen Publikasi Ilmiah saya juga salah satu masuk dalam anggota stafnya. Di sini dikepalai oleh Bapak Dokman Marulitua Sitomorang ya dengan staf-stafnya. Kemudian ICMA memiliki wilayah-wilayah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk wilayah-wilayahnya juga sudah ada. Jadi setiap daerah juga memiliki koordinator. Jadi tidak perlu bingung kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada di salah satu daerahnya, karena kita juga memiliki koordinator di wilayah masing-masing. Nah, wilayah 1 ini adalah wilayah dari Bapak Toto Rudianto. Kemudian wilayah kedua ini wilayah Sumut, ini dari Bapak Heri Pandapotan Silitonga. Kemudian koordinator 3 ini daerah Riau dan Sumbar, ini juga dari Ibu Sandra Ayu. Jadi bisa ada koordinatornya masing-masing untuk bisa memiliki ruangnya tersendiri. Koordinator yang keempat ada Jambi, Sumsel, dan juga Babel. Ini juga dari Bapak Rizky Hernando. Kemudian koordinator wilayah 5, Lampung, Bengkulu, itu dari Bapak Alif Ilham Akbar. Kemudian koordinator 6 ada Bapak Aliosius Harimukti. Ini daerah DKI Jakarta, Banten, dan juga Jabar. Dan koordinator wilayah 7 ini dari daerah Jateng dan juga DIY, itu dari Bapak Arif Budi Dharma. Nah, banyak lagi sebenarnya daerah-daerahnya, ada Jatim, ada NTT, NTB, koordinator Kepri, dan juga ada Kalbar, Kalsel, Kalteng, kemudian Kaltim, dan Kalut, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, wilayah Maluku, Jayapura, sampai ke Papua, dari ujung sampai ke ujung kita ada. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada teman-teman dari dosen-dosen yang memiliki daerah-daerah wilayah tersebut bisa berkoordinasi kepada koordinatornya. Nah, program ICMA untuk tahun 2022, untuk ICMA ini sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2021, tapi untuk program di tahun 2022 tentu saja kita juga akan melanjutkan daripada program yang ada di tahun 2021. Nah, di mana untuk programnya tentu saja ada coaching klinik, ada hibah PKM dan penelitian, ada pendampingan karir. Nah, untuk coaching klinik ini juga sudah banyak kita lakukan dari awal bulan Januari. Nah, untuk hibah PKM dan penelitian juga dimulai dari bulan Januari, juga sudah mulai, Februari juga sudah ada kita lakukan untuk program-program tersebut. Mudah-mudahan nanti juga akan kita adakan kembali. Nah, untuk kegiatan yang ketiga, pendampingan karir untuk persiapan Serdos. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki persyaratan untuk masuk dalam kategori Serdos juga bisa nanti dipersiapkan, nanti kita akan mewadahi atau sudah memfasilitasi daripada pendampingan karir daripada Bapak Ibu. Nah, untuk program selanjutnya ini juga ada selain daripada 3 program utama tadi, juga ada kenaikan japung ya, nanti ada Bapak Ibu yang mungkin bagaimana caranya untuk bisa menaikkan japung Bapak Ibu, nanti juga akan dibuat dari Departemen Pengembangan Karir. Nah, selanjutnya ada kelas bahasa Inggris, ini juga dalam kategori perkembangan karir, jadi ini juga sudah bisa menunjang daripada Bapak Ibu dalam hal berbahasa. Nah, selanjutnya kelas parafrase, ini juga pencegahan plagiat ya. Nah, ini juga nanti di dalam kategori Departemen Jurnal dan Publikasi juga akan mengadakan daripada kelas parafrase ini. Nah, selanjutnya diseminasi hasil penelitian anggota. Jadi nanti ada beberapa hasil-hasil penelitian yang dimiliki oleh dosen-dosen dari anggota ICMA ataupun dari luar juga boleh dilakukan di dalam Departemen Riset. Nah, pendampingan pembuatan modul dan juga bahan ajar. Jadi selain daripada kita mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya, pendampingan dalam hal pembuatan modul ataupun diktat ya, bahan ajar ini juga bisa. Nanti kita akan memfasilitasi untuk pembuatan daripada
modulnya dan juga bahan ajarnya. Nah, ini juga difasilitasi oleh Departemen Pendidikan dan juga Pengajaran. Nah, banyak sekali sebenarnya program-programnya. Nah, ini juga ada joint riset dan kolaborasi, nanti juga ada dibuka oleh Departemen Humas dan juga kerjasama. Kemudian penguji tamu di institusi mitra kerjasama, nah ini juga dari Departemen Humas dan kerjasama. Selanjutnya PKM bersama ini 1 tahun 2 kali akan kita lakukan kegiatan ini untuk Departemen PKM. Ini Departemen PKM yang akan mengadakan kegiatan tersebut. Oke, selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya ada jurnal. Jadi ada kegiatan jurnal akuntansi dan PKM, ini juga akan kita fasilitasi dari Departemen Jurnal dan Publikasi, ada pendampingan beasiswa. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan ingin melanjutkan S3-nya, jadi juga bisa akan kita dampingi, kita akan buat nanti fasilitas untuk bisa melakukan pendampingan tersebut. Nah, lanjut untuk koperasi, ITSMA, dan juga penjualan buku murah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah memiliki buku, mungkin bisa masuk dalam kategori ini, bisa kita melakukan bagaimana caranya kita bisa menjual daripada buku-buku di Departemen Mitra Usaha. Nanti akan difasilitasi oleh Departemen Mitra Usaha. Nah, selanjutnya pelatihan metodologi penelitian ini juga akan difasilitasi oleh Departemen Riset. Bagaimana kita melakukan metodologi penelitian dalam hal Tridharma perguruan tinggi yang sudah kita miliki. Nah, selanjutnya kolaborasi menulis buku. Jadi book chapter ini kan adalah penelitiannya buku yang penulisnya tidak hanya 1 orang saja, tapi lebih daripada 2 orang, mungkin lebih daripada 3 orang. Karena ini ada book chapter ini adalah banyak. Jadi kolaborasinya bisa kita lakukan dalam satu wadah, atau mungkin Bapak Ibu yang bisa ingin kolaborasi bisa kita fasilitasi. Ini oleh Departemen Riset. Nah, kelas bedah materi pembelajaran ini juga akan dibedah, akan difasilitasi oleh Departemen Pendidikan dan juga Pembelajaran. Kemudian sosialisasi penyusunan kurikulum Kampus Merdeka. Ini juga difasilitasi oleh Departemen Pendidikan dan Pembelajaran, bagaimana kalau kita sekarang kan sudah memasuki dari Kampus Merdeka. Jadi bagaimana kita bisa menyusun daripada Kampus Merdeka tadi sampai dengan tercapai daripada kurikulum tersebut. Kemudian ada gathering dan juga pembinaan leadership. Nah, ini juga dari Departemen Keanggotaan dan juga organisasi. Nah, ada juga fasilitas Turnitin untuk anggota ITSMA. Jadi ini juga difasilitasi oleh Departemen Jurnal dan juga Publikasi Ilmiah, di mana ini juga fasilitas untuk bisa menturnitin daripada jurnal ataupun karya ilmiah yang dimiliki oleh anggota ITSMA. Oke, untuk informasi lebih lanjut, ya itu sebenarnya sangat banyak sekali yang bisa kita fasilitasi dari ITSMA, karena departemennya juga sudah banyak dan wilayahnya juga sudah tersebar di mana-mana. Jadi bisa daripada atau bisa untuk menaikkan jafumnya, atau mungkin yang ingin melanjutkan sekolah S3-nya. Nah, untuk informasi lebih lanjut itu bisa dihubungi Bapak Nurseto Adi, SMSI, dengan nomor kontak 0856 4122 8223. Baik, sekian dari profil ITSMA. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Khadijah. Cara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Raffles Ginting, SEMAK. Kepada Bapak Raffles kami persilakan untuk waktu dan tempatnya. Oke, selamat pagi. Saya ucapkan kepada para narasumber yang telah hadir pada kesempatan pagi ini, pada Ibu Dr. Romantitia, kepada Ibu Dwi Sartika, dan selamat pagi juga saya ucapkan kepada seluruh Dewan Pengurus Nasional ITSMA dan seluruh panitia yang sudah bekerja sama untuk terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam kegiatan bedah buku hasil karya anggota ITSMA pada pagi hari ini. Nah,
Jadi kegiatan pada pagi hari ini yaitu bedah buku merupakan kegiatan ISMA untuk mensupport dan memfasilitasi hasil karya anggota-anggota ISMA ya yang akan kita promosikan dan akan kita bedah untuk kita beri masukan dan untuk juga kita berikan saran-saran seperti itu. Jadi harapannya kegiatan pada hari ini sangat membantu akan membantu hasil karya anggota ISMA untuk bisa lebih meningkat lagi penjualannya dan lebih berdampak lagi bagi para dosen dan bagi para mahasiswa. Jadi memang kita ada sedikit pendataan kita ada pendataan setiap anggota ISMA yang sudah memiliki buku, nantinya kita akan berikan ruang untuk mempresentasikan hasil buku tersebut dan bukunya akan dibedah Karena setiap buku walaupun sudah terbit ada kemungkinan untuk diterbitkan lagi dalam revisi seperti itu Jadi mungkin ada masukan, ada perlu tambahan dari buku yang sudah diterbitkan, nanti perlu bisa diterbitkan lagi dalam edisi revisi, dan itu sangat membantu baik bagi para penulis maupun bagi para pengguna buku tersebut. Jadi harapannya kegiatan ini akan berlanjut terus dan banyak berdampak dan manfaat bagi semua orang, baik bagi DPN yang menulis bukunya maupun bagi dosen akuntansi maupun bagi para mahasiswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat berwebinar Selamat berwebinar. Dengan resmi acara ini saya buka. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Raffles Ginting. Acara selanjutnya masuk ke acara inti yang sudah kita nanti-nantikan, bedah buku sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan acara ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Muhammad Abdul Muiz, SEMAK. Kepada Bapak dan waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Zahra. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah pada saat ini saya menjadi moderator dalam acara webinar bedah buku pada sesi 1 terkait dengan perekonomian Indonesia. Akan tetapi mohon izin sebentar ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, narasumber kita sedang ada kendala teknis terkait dengan ada mati listrik Pak, Bu. Mungkin sebentar saya koordinasikan dulu dengan tim terkait. Ini mau terkait dengan hal ini, apakah pembicara kedua terlebih dahulu atau seperti apa? Saya mohon izin sebentar Bapak, Ibu, 5 menit sebentar ya Pak. Saya eskalasikan terlebih dahulu. Oke, sepertinya Bu Putri sudah hadir. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Beliau, saya izin share screen terlebih dahulu. Beliau bernama Dr. Rumanintia Listria Putri SMM. Beliau lahir di Blitar 30 Januari 1982.
di mana beliau merupakan CPNS dari BRIN dan juga seorang dosen dari Universitas Islam Blitar, di mana pendidikan formal beliau, pendidikan terakhir di S3 Ilmu Ekonomi Konsentrasi Manajemen Keuangan Universitas Merdeka Malang pada tahun 2019 dan pelatihan tersertifikasi di tahun 2021 terakhir terkait dengan Marcus Institute Digital Marketing Management, di mana pengalaman penelitian di tahun 2021 terkait dengan analisis kinerja keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, dengan pengalaman pengabdian masyarakat di tahun 2021 sebagai narasumber program PSBB, program sharing bareng-bareng yang diadakan oleh PT Turindo Buat Indonesia Tbk sebagai Dudi dalam kegiatan Matching Fund Kedai Reka Ristek Dikti 2021. Di mana riwayat publikasi yang terakhir ada di tahun 2021 yaitu The Effect of the Pure Regional Income on the Flyer Effect through Government Expenditure of the District or the City in East Java Province. Dan pada kesempatan kali ini, di sesi 1 ini, kita akan bahas terkait dengan buku Perekonomian Indonesia. Sebagai gambaran atau overview dalam buku ini, ada 11 bab, di mana buku ini terkait dengan akan membahas mengurai berkaitan dengan perekonomian khususnya di Indonesia. Untuk mendukung pembelajaran, buku ini ditata dengan format yang menarik dan didukung dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Di mana buku ini ada 11 bab, yang terdiri dari bab 1 terkait dengan perekonomian Indonesia sampai dengan bab 11 neraca pembayaran modal asing dan utang luar negeri. Langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan terkait dengan buku Perekonomian Indonesia oleh Ibu Dr. Manintia. Saya persilakan. Terima kasih Mas Abdul Muiz. Maaf tadi ada gangguan karena listriknya mati. Ya, saya bantu izin sharing ya Bu untuk ya, materinya. Ya, terima kasih ya. Oke. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk panitia dari ICMA, juga dari moderator Mas Abdul Muiz, juga dari teman-teman yang memfasilitasi kegiatan dari bedah buku ini. Kita di sini sambil sama-sama belajar untuk membedah terutama buku dari karangan saya sendiri, yang buku pertama sebenarnya ya, dari 2019 dengan judul Perekonomian Indonesia. Baik, di sini materi dari buku saya seperti yang sudah Mas Abdul Muiz tadi share, itu ada 11 bab. Yang pertama itu ada perekonomian Indonesia sendiri, materi yang kedua ada sejarah perkembangan perekonomian Indonesia, yang ketiga ada sistem perekonomian Indonesia, yang keempat ada pendapatan nasional, pertumbuhan serta struktur ekonomi, yang kelima ada distribusi pendapatan dan kemiskinan, yang keenam ada penduduk dan ketenagakerjaan, yang ketujuh ada IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang kedelapan ada investasi, yang kesembilan ada pengeluaran konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah, yang ke-10 ada perdagangan luar negeri, yaitu ada ekspor impor, yang ke-11 ada neraca pembayaran, arus modal asing dan utang luar negeri. Next, Mas. Selanjutnya di dalam buku saya itu yang bab awal ya, itu dari perekonomian Indonesia sendiri, itu ada poinnya ada 6 ya. Yang pertama dari perekonomian Indonesia sendiri itu apa sih pengertian perekonomian Indonesia, itu saya tuliskan ruang lingkupnya itu sendiri apa, tujuan kita mempelajari perekonomian Indonesia itu apa, kemudian di poin yang D itu ada periodisasi dari perekonomian Indonesia sendiri, baru ada aspek yang mendukung dan menghambat dari perekonomian Indonesia sendiri itu apa, kemudian ada konsep dari perekonomian Indonesia. Next, Mas. Nah, di dalam masih bab yang pertama ini yang masih saya ulas juga ya, ada sejarah perkembangan perekonomian Indonesia, karena ada beberapa masa orde, ada masa orde lama, ada masa orde baru, ada masa transisi maupun di masa reformasi. Ini masih kaitan di bab 1. Selanjutnya, Mas.
Nah, ada lagi sistem perekonomian Indonesia. Di sini ada pengertian sistem itu sendiri apa, ada pengertian dari sistem perekonomian Indonesia, ada macam-macam dari sistem ekonomi, serta ada kegiatan ekonomi dalam perubahan sistem ekonomi. Selanjutnya. Nah, kemudian ada pendapatan nasional, pertumbuhan dan struktur ekonomi. Ini ada 6 juga ya, di situ ada pendapatan nasional, pertumbuhan dan struktur ekonomi, ada pendapatan nasional serta pertumbuhan ekonomi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, ada pendapatan per kapita serta kemiskinan, kemudian ada struktur ekonomi Indonesia, dan yang keenam ada konsep pendapatan dari pendapatan nasional sendiri itu kita tinjau kembali. Selanjutnya. Kemudian ada dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan, itu poinnya, di situ saya tuliskan, ada pengertian distribusi pendapatan, ada konsep dari distribusi pendapatan itu sendiri apa, ada teori perhitungan distribusi pendapatan, serta ada distribusi pendapatan, serta kemiskinan di Indonesia. Kemudian dari penduduk dan ketenagakerjaan, di situ ada beberapa poin yang saya masukkan. Itu yang pertama ada variabel kependudukan di Indonesia, kemudian ada dampak permasalahan kependudukan dan pembangunan, kemudian ada karakteristik kependudukan di Indonesia, terus selanjutnya ada pekerjaan serta tingkat upah, kemudian yang terakhir adalah kebijakan dari kependudukan. Kemudian ada IPM tadi ya, Indeks Pembangunan Manusia, di dalamnya ada 2 konteks, ada Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri apa, serta ada manfaat dari Indeks dari Pembangunan Manusia itu sendiri. Kemudian investasi. Nah, dalam poin investasi itu saya masukkan ada apa sih pengertian investasi, apa fungsi investasi, apa tujuan investasi, jenis investasi seperti apa, manfaatnya seperti apa, jangka waktunya, terus kemudian ada lingkungan investasi, ada proses investasi, dan kemudian ada kesenjangan realisasi dari investasi. Kemudian ada pengeluaran serta konsumsi masyarakat serta pemerintah, sama ya dari poinnya itu yang saya tulis itu ada pengeluaran konsumsi masyarakat, ada dari pemerintah, serta nanti ada neraca modal. Kemudian ada perdagangan luar negeri tadi ya, ekspor impor, itu ada definisi perdagangan internasional itu sendiri apa, teori perdagangan internasional itu apa, manfaat melakukan perdagangan internasional sendiri itu apa, ketentuan perdagangan itu seperti apa, jenis perdagangannya seperti apa, pelaku perdagangan internasional seperti apa, dan terakhir adalah masalah ekspor dan impor. Kemudian ada neraca pembayaran, arus modal asing, serta utang luar negeri. Nah, di situ ada 3 poin yang saya tulis ya. Jadi ada neraca pembayaran itu sendiri apa, ada arus modal asing, serta ada utang luar negeri. Terima kasih, itu adalah isi dari buku Perekonomian Indonesia yang sudah saya tulis. Mungkin di sini nanti kita bisa saling share ya, saling belajar untuk membedah buku Perekonomian Indonesia yang saya tulis. Silahkan moderator Mas Abdul. Ya, terima kasih Bu Rumanintia Lisaria Putri ya Bu ya. Oke. Iya. Cukup sama-sama. Bu. Iya. Semoga nanti buku ini bisa menjadi referensi kita ya, apalagi yang hobi menulis dan juga hobi untuk membuat artikel, ini bisa menjadi buku referensi karena cukup kompleks terkait dengan perekonomian Indonesia, dibahas satu persatu dari mulai sejarah, tadi kita belajar terkait dengan investasi, kita berkait dengan juga ada impor ekspor. Nah, ini kan menjadi apalagi kita tahu ya Bu ya, kita jurusan akuntansi yang tidak terlepas dari hal demikian. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari partisipan, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada mau saran terkait dengan bedah buku Perekonomian Indonesia. Langsung ke narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya persilakan untuk para partisipan mungkin bisa lewat chat atau mungkin langsung bisa raise hand. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, ini Bu, waktu Ibu menulis nih Bu ya, kita sambil nunggu pertanyaan, saya ada yang sedikit saya mau tanyakan Bu. Waktu dulu Ibu menulis ini, inspirasinya bagaimana ya Bu ya? Karena cukup kompleks ini ya.
Iya Mas, jadi saya jawab ya. Jadi waktu saya menulis ini, waktu itu saya itu kan sebenarnya basic-nya kalau melihat itu kan di akuntansi keuangan. Ya, Akuntansi keuangan lanjutan. Saya itu kalau suruh mengajar, apalagi hafalan, saya pasti bingung Mas. Terus terang saya bingung. Akhirnya muncul di ide saya. Jadi saya membuat sebuah kelompok-kelompok di dalam kelas di kampus itu saya bikin kelompok waktu itu. Saya ingat 2018 kalau tidak salah. Itu saya bikin kelompok-kelompok lah. Setiap kelompok itu harus menyetorkan semua materi-materi yang sudah saya tentukan. Dari situ anak-anak saya ajarin juga memang. Jadi saya itu memang dari dulu basic-nya riset ya. Jadi anak-anak mahasiswa saya ajarin. Jadi kelompok 1 targetnya bab ini, kelompok 2 bab semua. Nanti semua akan kita kumpulkan, kita gabung menjadi satu. Dan mereka juga harus mempresentasikan apa yang sudah saya tugaskan. Jadi ide saya itu muncul karena saya itu memang kalau mengajar masalah yang bukan hitungan ya, intinya kayak hafalan ini kan termasuk hafalan ya Mas ya. Saya itu betul Bu, sangat betul. apa jadi saya itu sangat apa ya, susah gitu loh, apalagi harus menangkan panjang lebar. Nah, makanya saya bikin kelompok itu akhirnya bikin ide gimana kalau hasil dari semua yang kita kita share di kampus, habis itu kita di depan kelas ketika dengan mahasiswa itu saya kumpulkan, saya tulis menjadi sebuah buku. Jadi semuanya dari kita, saya dengan mahasiswa tuh saling apa ya, intinya bekerja sama lah intinya untuk pembuatan buku ini. Lumayan lama Mas, 1 tahun ini prosesnya. Oh 1 tahun ya Bu ya? Iya, Ya karena lumayan kita tahu ya lama. Bu namanya perekonomian kan berarti kita bahas dari segi tadi di sini dari segi mikro dan makro. Apalagi sekarang Bu ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini semua sektor berimbas ya Bu ya. Di mana ada juga terkait dengan PEN ya, pemulihan ekonomi nasional yang diciptakan kebijakan oleh Pak Jokowi ya Bu ya. Nah ini mungkin juga bisa nanti bisa menjadi masukan juga nanti mungkin ada jilid 2, jilid 3 gitu ya Bu ya. Mungkin nanti dari Bapak atau Ibu dosen ini bisa menjadi buku referensi Pak Ibu terkait dengan jikalau ada yang mau membuat buku kembali terkait perekonomian Indonesia di era pandemi kan juga bisa ya Bu ya, seperti itu ya Bu. Atau mungkin dari Ibu nanti mau bikin buku lagi Bu, nanti kita akan bedah buku bareng lagi. Oke, di sini ada ini sudah bikin sih Mas, tapi cuman tinggal udah ada ya. finishing aja kok. Ada yang Oke, keempat siap sih. Bu. Kalau misalkan seperti itu nanti kita ada terkait dengan bedah buku kedua ya Bu. Nanti saya siap untuk menjadi sosialisator terkait dengan hal demikian. Di sini ada chat yang masuk di pesan dari sebentar saya cek dulu. Izin dari Bapak Mas Nur Mukmin. Di sini ada chat. Perkenalkan saya Mas Nur dari Universitas Juanda ingin bertanya kepada Ibu Putri. Kok ini? Ibu Putri, untuk perkembangan perekonomian Indonesia saat ini khususnya tren keuangan digital yang sedang hits betul nih. Pada bagian mana dari buku ini yang relevan dengan perkembangan tersebut? Terima kasih, selamat atas bukunya Ibu. Oke Bu, gimana Bu tuh terkait dengan perekonomian digital ya? Memang sekarang kan eranya memang era digitalisasi ya, jadi apapun mulai dari perbankan, apapun kan semua harus digitalisasi ya sekarang ya. Kita harus beralih karena apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalau dari buku-buku ini sih, ini lebih kalau aku nulisnya ini memang kita sebelum pandemi ya Mas ya. Jadi kebanyakan kalau yang awal tuh dari sejarah-sejarah ya itu yang saya masukkan yang dari awal sesuai RPS-nya ya kemarin itu. Sebenarnya kalau mau disinkronkan ya sama digitalisasi sih bisa juga. Di situ kan ada seperti kayak investasi, terus ada bagian apa tadi ya? Perdagangan luar negeri atau apa itu bisa digunakan nanti the next-nya misalkan kita bikin lagi itu nanti digitalisasi kan juga bisa karena kan kita memang eranya digital kan sekarang digitalisasi ekonomi seperti itu sih ya Bu, betul Bu ya. Ini kalau kita share nih Bu ya, di sini juga Ibu bahas terkait dengan indeks IPM ya Bu ya. Ya, di mana sekarang juga lagi tren terkait dengan intellectual capital ya Bu ya, di mana tren 4.0 ini ya betul Bu. Dan juga tadi yang Ibu bilang terkait dengan investasi bisa dimasukkan di bab ini ya Bu ya. bisa. Investasi digital ya, betul.
Oke, Bisa sih. mungkin itu tadi Bapak Mukmin. Ada yang ingin disampaikan kembali dari partisipan mungkin yang lainnya? Oke, Bu, kita tiktokan lagi saja ya, Bu ya. Terkait Lanjut aja. lanjut aja, Bu, sambil kita nungguin Lanjut aja. Nggak ya, apa-apa. sambil kita tunggu chat yang masuk terkait dengan pertanyaan. Nah, Bu, terkait dengan tadi perekonomian Indonesia ya, Bu ya. Nah, terkait dengan perekonomian Indonesia, kalau misalkan Bu, kalau kita pandang sekarang ini ya Bu ya, ekonomi Indonesia itu apakah masih dalam kategori bisa bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara, atau mungkin Indonesia ini apa ya Bu yang harus mungkin ada terkait dengan yang harus dilakukan gitu ya oleh pemerintah, khususnya kita sebagai akademisi ya Bu ya, untuk terkait dengan memajukan perekonomian Indonesia gitu. Karena kalau kita sebagai akademisi kan berarti kita harus punya peran, Bu. Nah, mungkin ya Bu ya, menurut Ibu peran kita sebagai akademisi itu untuk memajukan perekonomian kita saat ini supaya kita menjadi, apalagi nanti di tahun 2045 kita mendapatkan bonus demografi ya Bu ya. Tadi saya tertarik tuh Bu terkait dengan indeks pembangunan manusia. Jangan sampai nanti bonus demografi di tahun 2045 Indonesia emas gitu ya, malah menjadi bumerang bagi kita sendiri. Mungkin dari Ibu sendiri bagaimana Bu pendapat Ibu? Kalau aku sih kita Mohon izin Bapak Ibu, mungkin ada kendala teknis sebentar. Silakan Bapak Ibu, jikalau ada yang mau ditanya, atau panitia mungkin ada yang mau ditanya kepada narasumber sambil menunggu narasumber kita terkoneksi kembali. Ya, silakan mungkin. Bentar ya, Bu Rumanintia sedang ada kendala teknis. Nanti untuk PowerPoint-nya atau materi terkait dengan perekonomian Indonesia nanti saya akan sebarkan kepada para peserta yang sudah mendaftar ya lewat Google Drive. Jadi nanti jikalau ada yang mau ditanya, di situ juga ada kontak Bu Rumanintianya, silakan Bapak atau Ibu mungkin nanti ada sharing atau terkait dengan apapun bisa ditanyakan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita tunggu dulu ya Pak, Bu. Oke, di sini ada chat, tapi saya tampung dulu ya. Ini Ibu ya, Ibu Dokter Puput ya. Siap Bu, nanti saya akan sampaikan kepada narasumber. Ini kebetulan narasumber kita sedang ada kendala teknis. Oke. Mas, saya minta maaf diganggu sama mesinnya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Namanya bagus, kita ini kan bukan human error Bu ya. Ini kan teknisi error berarti. Udah wajar Bu namanya
lagi webinar seperti ini itu memang sudah hal yang normal, tidak masalah, Bu. Bu, tadi gimana? Ini ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan lanjutkan yang kedua. tadi. Yang tanya tadi dulu ya. Oke, Bu, siap, Yang Bu. tadi itu Terkait kan, dengan indeks ya. pembangunan. Tadi kan masih setengah-setengah ya. Jadi kalau Siap, saya sih, kita sebagai akademisi kita harus ada berkolaborasi. Apalagi kan kita sekarang programnya Mas Menteri itu kan MBKM ya. Nah, jadi Betul, Bu. Merdeka Belajar kan. Nah, kita harus inovasi, kita kolaborasi dengan perusahaan atau industri. Karena kita ibaratnya itu kan sekarang kita sendiri sebagai dosen, ada apa namanya, mahasiswa juga kan dikasih kebebasan. Kita juga boleh kan intinya berkegiatan di luar kampus. Kita harus berinovasi menciptakan sesuatu lah yang bisa mengangkat perekonomian di Indonesia agar bisa bersaing dengan dunia luar. Seperti itu sih. Oke, terima kasih, Bu. Ini ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan kedua dari Ibu Dr. Insinyur Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin membacakan ya. Ibu Dr. Rumanintia, bagaimana cara melatih konsistensi dalam menulis sehingga bisa menyelesaikan sebuah buku? Terus yang kedua terkait dengan, mungkin itu sujud dulu, Bu. Nanti pertanyaan kedua saya akan lanjutkan. Yang bagaimana cara untuk kita konsisten, Bu? Itu gimana tuh, Bu? Cara konsisten. Kekonsistensi kita ya dalam menulis buku ya. Nah, jadi kalau saya sih secara pribadi pengalaman ya, memang kita sudah punya basic, ada track record ya. Intinya kita memang harus dari dalam diri sendiri sih sebenarnya kita harus rajin intinya tuh membaca, kita cari materi apa yang sekiranya nanti bisa kita tulis. Biasanya kalau saya sih ya ide-ide itu muncul ketika saya senang kerjanya itu malam. Artinya dalam menulis artikel pun, menulis buku pasti malam. Dan itu harus ada niat. Kalau nggak ada niat susah nanti. Jadi dalam diri saya sendiri, nanti misalkan jam berapa itu sudah ada time-nya. Saya harus nulis ini, saya harus menyelesaikan ini. Itu insya Allah bisa konsisten kok. Jadi dari diri kita sendirilah dimulainya. Seperti itu sih kalau saya pengalaman pribadi. Berarti udah ada time schedule ya, Bu ya? Bu bikin ya? Gitu ya. Harus. Bikin note-note ya, kalau Bu, kita ya? mau maju, ya, kalau kita mau maju, intinya kan kita harus rajin, update apa yang terbaru, kan seperti itu, Mas. Betul. Tapi kebanyakan kita, Bu ya, terutama di generasi milenial nih, sukanya dadakan, Bu. Belajar pun sistemnya sistem SKS kan, kita sistem kebut semalam. Nah, itu materinya habis itu ujian lupa gitu ya, Bu. Kalau saya kurang suka, saya nggak suka. Betul. Jadi kalau SKS itu nggak suka, artinya itu nanti akan mudah lupa gitu loh. Jadi mendingan kita jauh-jauh hari harus persiapkan. Semua itu dari diri kita sendiri. Jadi kita manage gitu loh. Kita maunya apa sih gitu loh. Kita harus manage. Oh ya, aku mau nyelesain ini. Ya udah, kita harus selalu upgrade apa yang harus kita tulis. Seperti itu sih. Betul, nanti insya Allah konsisten kok. Betul. Ini yang dinamakan ilmu emotional question yang tinggi. Karena kalau kita punya emotional question yang tinggi, nih kata pendapat Bapak Sakti ya, pernah buku saya baca, memang seperti itu, Bu. Mengalahkan emosi, mengalahkan diri sendiri itu lebih susah, Bu, dibandingkan mengalahkan dari pendapat orang lain ya. Oke, ini ada pertanyaan terus selanjutnya. Kita juga harus harus menyenangi apa yang menjadi bidang kita gitu loh. Kalau kita sudah senang dengan bidang kita, kita bisa passionnya, insya Allah nanti orang akan nyariin kita kok. Mantap, betul Bu, memang seperti itu Bu, betul. Saya juga seperti itu sih Bu. Saya kan ngajar akuntansi juga ya Bu ya. Saya bilang kepada mahasiswa-mahasiswi saya, kalau kamu senang dengan pelajaran, senengin dulu sayanya. Saya bilang seperti itu Bu. Ini bercanda Bu. Oke, selanjutnya Bu, di sini ada terkait masih dari Ibu Puput, Ibu Dokter Puput. Bagaimana pendapat Ibu tentang dunia perekonomian digital? Ini hampir sama ya Bu ya. Saat ini seperti fenomena kripto, nah NFT yang lagi booming sekarang Bu, kayak Bapak Gozali ya, yang dia jual NFT sampai dengan 1,4 miliar, memang luar biasa. Apakah ini tepat untuk dijadikan buku sebagai novelty dalam bidang ilmu ekonomi? Nah, mungkin Ibu Dokter Puput ini mau bikin buku Bu terkait dengan perekonomian digital dan membahas terkait dengan kripto. Nah, menurut Ibu gimana tuh? Apakah bisa menjadi novelty, Bu Dokter Rumanintia?
Bisa dong, karena kan sekarang kan emang eranya era digital, jadi emang kita kayak kripto yang tadi disebutin tadi bisa ini dijadikan keterbaruan kita untuk the next kalau kita mau menulis lagi atau bikin artikel atau emang ini sekarang lagi booming banget. Jadi banyak anak-anak muda bahkan sekarang sedikit, aku mau investasi ini, bahkan terkadang mereka invest bodong aja diikutin kan seperti itu kan. Nah, kita harus benar-benar bisa memilih kan seperti itu kan. Bisa dijadikan novelty untuk penulisan selanjutnya. Bagus itu pertanyaannya dari Mas Puput itu. Oh, ini Mas Puput ya? Sorry Bu. Mas Puput ya? Oke. Terima kasih. Mohon maaf tadi Mas Puput ya berarti ya. Selanjutnya di sini masih ada lagi dari Bapak Eko Sudarmanto. Saat ini masalah knowledge management dalam suatu institusi memiliki peran yang sangat penting. Bagaimana bahasan dalam buku ini untuk masalah tersebut? Salam sukses selalu Bu untuk bukunya. Salam dari Bapak Eko gitu. Nah, gimana tuh Bu? Masalah knowledge knowledge management dalam suatu institusi memiliki peran yang sangat penting. Bagaimana bahasan dalam buku ini untuk masalah tersebut? Jadi ada masalah knowledge management. Kalau di bukuku ini fokusnya sih di perekonomian Indonesia ya. Bahkan tadi saya sempat ngebaca harap ditambahkan untuk yang perekonomian terbaru. Oke, memang ini kan saya terbitnya 2019. Jadi saya mulai 2017, 18 kan sudah mulai menulis. Lama memang. Saya kan ngomong 1 tahun pokoknya prosesnya 1 tahun. Begitu 2018 akhir Mas, ini saya bawa ke percetakan gitu loh. Itu pun juga masih revisi. Terus saya tinggal untuk haji. Lah baru pulang haji ya baru publish ini. Ceritanya seperti itu. Jadi untuk knowledge management ya kayaknya di sini perlu ditambahkan juga sih. Kalau di bukuku ini memang ada sisi plus minusnya memang ada kok. Jadi tadi saya nerima masukannya kayak ada tambahan perekonomian di 2022 atau 2020 sampai 22 ya. Nanti tambahkan bisa lah the next mungkin ada diubah lagi atau ditambahi keterbaruannya atau apa. Jadi kalau di knowledge management, kalau di buku-buku ini kayaknya kurang ada mengena karena di sini kebanyakan fokusnya di perekonomian Indonesia sendiri ada sejarah, investasi, ada IPM, terus ada apa lagi tadi Mas? Ekspor impor seperti itu ya kebanyakan itu sih yang dibahas. Jadi memang ini sebenarnya buku saya persembahkan untuk mahasiswa gitu loh. Intinya itu mahasiswa saya ketika waktu itu saya mengajar mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, seperti itu sih. Iya. Berarti menjadi buku referensi ya Bu ya? Menjadi buku referensi. Mata pelajaran ya Bu betul. ya? Mata kuliah, ya betul. Mata kuliah, betul. Oke Bu, ini tadi yang seperti Ibu bilang, itu mungkin masukan dari Ibu Yanita dari UNJ ya Bu ya? Terkait dengan, mungkin bisa ditambahkan terkait dengan perekonomian Indonesia selama pandemi dari tahun 2020-2022. Nanti jilid 2 berarti ya Bu ya? Perekonomian Indonesia edisi COVID. Mungkin bisa begitu ya Bu ya? Iya, jadi lebih bagus gitu ya Bu. Iya, betul. Mantap, enggak apa-apa. Terima kasih banyak. Mantap. Iya. Sama juga di sini mungkin bisa dibuat edisi revisinya dengan menambahkan perekonomian terupdate. Mungkin setiap 3 tahun bisa dikembangkan edisi revisi. Oh, kayak bukunya pajak ya Bu, perpajakan Mardiasmo ya Bu ya. Perpajakan Mardiasmo. Ya itu kan setiap tahunnya kan ada edisi revisi. Iya betul edisinya betul Bu. Oke, iya. Siap. Terima kasih banyak masukannya. Iya, terima kasih Ibu Yanita. Ada lagi Bu dari Bapak Padla Riyadi, izin bertanya, perkenalkan nama saya Padla Riyadi. Terkait dengan kira-kira apa sih pembeda buku perekonomian Indonesia yang Ibu Putri buat dengan buku perekonomian lainnya? Sekarang industri UMKM digital masih sama nih Bu, dalam bentuk startup digital sudah banyak mendominasi pada kondisi ekonomi Indonesia. Kira-kira banyak nih Bu. Satu-satu dulu deh Bu. Tadi pembeda dulu Bu. Nanti saya bacakan lagi yang lainnya. Pembedanya dengan buku perekonomian yang lainnya apa Bu? Kalau ini kan tadi sudah saya katakan, ini sebenarnya kan buku saya persembahkan untuk mahasiswa. Jadi intinya sarana mereka untuk pembelajaran ya, intinya seperti itu. Jadi ini sesuai dengan RPS ya Mas ya. Jadi kan kita ada RPS kan kalau di kampus ya, ini bab 1 apa, bab 2. Sebenarnya saya masuknya seperti itu. Kalau pembedanya
saya rasa semua kalau perekonomian Indonesia tuh hampir sama, cuman kita harus tadi ada apa namanya suruh edisi revisi itu update-nya mungkin seperti itu. The next kita kan akan update lagi seperti itu. Ya Bu. Terus di sini sekarang industri digital UMKM dalam bentuk startup digital sudah banyak mendominasi pada kondisi ekonomi Indonesia. Kira-kira perubahan pola ekonomi digital dan konvensional ini juga akan dibahas gak Bu ya dalam buku perekonomian Indonesia yang Ibu tulis? Gitu, Bu. Kalau di bukuku yang awal ini kan belum ada. Mungkin the next saya kan akan bikin edisi revisi tadi kan ya Mas ya. Nanti Betul. yang intinya di apa namanya era digitalisasi ekonomi lah di masa pandemi Covid. Nah itu nanti the next insya Allah setelah saya selesaikan buku yang keempat ini aja. Nanti bikin lagi ya. Nanti kolaborasi ya sama Mas Muiz ya. Oh boleh Bu. Waduh sangat luar biasa nih kalau udah diajakin seperti ini saya nggak bisa nolak Bu. Ini kesempatan emas bagi saya nih. Saya maklum ya Bu, saya baru Bu jadi dosen, jadi mungkin banyak wejangan dan juga insight yang harus saya dapatkan Bu. Oke, sama-sama belajar. Oke. Ya, sama-sama belajar. Terima kasih Ibu. Ada lagi mungkin dari partisipan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya? Jikalau tidak, mungkin dari Ibu Romanintia ada closing statement Bu? Kalau closing statement-nya gini ya, jadi intinya di ITSMA sendiri, ini saya sangat bersyukur bisa bergabung di ITSMA ya. Jadi ini merupakan wadah bagi para dosen-dosen muda di akuntansi ya, seluruh Indonesia. Bahkan tadi sudah dikatakan sama Ibu Khadijah ya, dari Sabang sampai Merauke, kita bisa bergabung di sini, kita bisa sama-sama belajar, artinya kita belajar untuk bikin artikel, kita untuk ada coaching klinik, dan lain-lain ya. Kalau untuk menulis itu tadi, seperti yang Mas Puput tadi juga bertanya ya, bagaimana kita harus mengkonsisten. Kalau nggak konsisten, kita nggak akan pernah bisa menghasilkan sebuah karya. Jadi kita harus punya apa ya, time-nya itu kita harus ada. Jadi saya ngasih saran atau apa ya istilahnya untuk closing-nya hari ini, mudah-mudahan dengan bedah buku perekonomian Indonesia ini bisa menambah apa ya wawasan atau istilahnya untuk bahan menulis juga dari Bapak Ibu yang lagi nyusun tesis atau nyusun apa ya skripsi atau apalah. Jadi intinya agar kita bisa lebih mengembangkan lah. Intinya kita bisa banyak membaca dari buku-buku referensi, dari buku referensi saya boleh ataupun dari referensi yang lain lah. Intinya dari referensi saya ini bisa dijadikan untuk penulisan artikel atau apa, dan kita di sini di ITSMA kita harus sama-sama saling berkolaborasi tadi ya untuk mengembangkan berbagai program-program yang ada di ITSMA itu tadi. Kiranya seperti itu, harus semangat gitu tadi. Semangat ya Bu ya. Iya harus. Oke, harus semangat. Oke, terima kasih Ibu Dr. Romanintia Listaria Putri atas pemaparan yang sangat luar biasa dan tadi juga terkait dengan sesi 1 bedah buku perekonomian Indonesia. Kita langsung saja masuk ke acara kedua terkait dengan bedah buku yang kedua oleh Ibu Dwi Sartika, akan tetapi saya lemparkan kepada moderator kedua yaitu Ibu Veronica. Kepada Ibu Veronica saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Muiz ya. Saya dapat lemparan dari Pak Abdul Muiz ya. Terima kasih atas lemparannya Pak Abdul Muiz. Ya. Sebelumnya selamat siang ya, selamat pagi. Oh masih pagi nih, masih pagi. Semoga masih semangat ya untuk sesi yang kedua ini. Untuk sesi yang kedua saya yang membawakan ya. Ya untuk sebelumnya saya akan perkenalkan untuk narasumber kita yang kedua. Ini sudah hadir Ibu Dwi Sartika SEMSAK. Saya akan memperkenalkan secara singkat terlebih dahulu sebelum kita memulai untuk sesi yang kedua ini. Yang pertama, Bu Dwi Sartika ini lulusan S1 dari STIE Lampung, jurusan akuntansi. Kemudian beliau melanjutkan S2 di Universitas Lampung, jurusan ilmu akuntansi. Beliau ini mengajar dari tahun 2010 di STM IK Dian Cipta Cendikia Kota Bumi. Kemudian juga mengemban beberapa jabatan struktural dari tahun 2010 ya. Jurnal beliau juga sudah sangat banyak ini. Kemudian buku yang akan kita bahas pada hari ini ya, salah satu bukunya ini monograf hasil penelitian hibah dikti PDP tahun 2021
dengan judul Metode Pemilihan Karyawan Terbaik sebagai Pendukung Goodwill Perguruan Tinggi menggunakan metode TOPSIS dengan aplikasi Board Delphi 7. Oke, tanpa berlama-lama mungkin bisa kita mulai ya, Ibu Dwi Sartika. Waktu dan room Zoom silahkan, Bu Dwi. Baik, terima kasih untuk Ibu Veronica. Selamat pagi untuk semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi juga untuk Bapak Profesor Dr. Nurgiono, kemudian Pak Raffles selaku Ketua IJMA, pemateri satu kita yang luar biasa tadi ada Ibu Rumanintia Lisaria dan DPN IJMA serta anggota IJMA dan seluruh panitia dan partisipan yang sudah gabung ke dalam link Zoom hari ini. Perkenalkan saya Dwi Sartika sebagai pemateri 2 yang akan menyampaikan pemaparan dari buku monograf saya dari hasil penelitian PDP tahun 2021. Monograf ini menjadi salah satu luaran yang saya lakukan dalam penelitian dosen pemula. Nah, ini saya buatkan buku ya salah satunya sebagai kenang-kenangan barangkali ya. Supaya kita bisa melihat kembali sejarah kita menjadi seorang dosen itu seperti apa. Bagaimana langkah kita, itu yang saya harapkan untuk mahasiswa atau untuk generasi selanjutnya. Mohon maaf, apa suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar Bu, terdengar Bu. Dengar Ibu. Jelas Ibu. Alhamdulillah, iya. Saya izin untuk share materi. Mungkin Mbak siapa ya tadi? Mbak Vero sudah pegang materi saya atau belum, Mbak? Ya, ini. Bedah buku monograf metode pemilihan karyawan terbaik sebagai penentu goodwill perguruan tinggi. Ini cukup banyak slide-nya. Saya buat sampai 30, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Nah, kenapa saya membuat penelitian tentang metode pemilihan karyawan terbaik sebagai penentu goodwill perguruan tinggi? Bisa dikatakan karyawan ini adalah sebuah aset. Aset bagi organisasi sebetulnya ya, karena karyawan ini membantu organisasi dalam hal ini perguruan tinggi untuk mencapai tujuan melalui misi-misi yang sudah ditentukan dalam perguruan tinggi atau organisasi-organisasi yang memang sudah menentukan kualitas dari sumber daya manusianya harus seperti apa. Barangkali bisa next, Mbak Vero. Nah, di latar belakang saya sampaikan, karyawan ini adalah aset perguruan tinggi yang banyak memberikan manfaat seperti membantu mencapai tujuan perguruan tinggi, meningkatkan produktivitas ya, membantu dan pengelolaan sumber daya yang baik dapat memberikan pengaruh terhadap aspek penentu keberhasilan kerja, meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi dalam perguruan tinggi. Nah, kalau kita lihat sumber daya manusia atau karyawan yang tidak mendapatkan perhatian dengan baik, otomatis mereka tidak akan bisa meningkatkan kinerjanya secara bertahap. Makanya dalam pengelolaan sumber daya harus ada peningkatan kualitas dengan memberikan latihan-latihan atau briefing dan sebagainya supaya koordinasi pekerjaan dalam manajemen itu dapat terkendali dengan baik. Nah, karena di sini karyawan adalah faktor produksi yang bersifat aktif untuk mengumpulkan modal,
eksploitasi sumber-sumber daya lainnya, membangun ekonomi, ya tentunya ekonomi organisasi, kemudian membangun politik dan membantu mengembangkan organisasi, karena ini yang saya teliti adalah perguruan tinggi, sehingga bisa mengembangkan perguruan tinggi. Next, Mbak. Untuk mengembangkan perguruan tinggi, manajemen ini harus memiliki kriteria, ya, kriteria SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya, agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, salah satu standar yang harus dilakukan oleh manajemen adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang sudah ditentukan, ya. Apakah standar pendidikannya harus S1 atau S2? Apakah harus ada pengalaman bekerja di bidang yang sama sebelumnya dan lain-lainnya. Nah, ini penentuan karyawan terbaik ini tentunya harus bekerja sama antara manajemen dan bagian personalia. Manajemen di sini tentunya ada Mohon maaf, mungkin sinyal dari Bu Dwi agak kurang bagus ya. Bisa kita tunggu sebentar. Maaf, saya live keluar sendiri, nggak tahu ini jaringan kayaknya Mbak V. Iya, jaringannya Bu tadi seperti ini. Iya, karena di tempat saya ini jaringannya agak angel gitu loh. Oh, angel. Ya, susah itu ya. Iya, Nggak apa-apa, tiba-tiba ya, Bu. live gitu. Iya. Oke, saya lanjut aja Ya, ya Mbak V. silakan. Silakan, Bu. Ya. Nah, di sini saya lanjut Bapak dan Ibu, dari pemaparan saya, saya tulis masih dalam latar belakang agar semua aktivitas organisasi ini dapat berjalan seperti yang diharapkan. Maka setiap karyawan ini harus meningkatkan kualitas diri, terutama dalam sisi pelayanan, termasuk bagaimana cara menghadapi permasalahan yang ada, bagaimana harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, bagaimana kedisiplinan yang mereka ciptakan untuk dirinya sendiri, kemudian pendidikan, masa kerja, kepribadian yang menjadi beberapa kriteria dalam penilaian kinerja untuk menentukan karyawan terbaik. Nah, ini adalah beberapa kriteria yang saya gunakan dalam penelitian, dan ternyata nanti hasilnya akan tidak disangka-sangka ya dari 8 kriteria ini mana yang paling berpengaruh terhadap penilaian karyawan terbaik versi penelitian yang saya lakukan. Next Mbak V. Definisi karyawan, kita lihat dulu apa sih karyawan itu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karyawan itu adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga atau kantor atau perusahaan dan sebagainya lah, dengan mendapatkan gaji atau upah ya, atau bisa dikatakan pegawai, pekerja dan lain-lain. Nah, menurut salah satu peneliti, Pak Anwar Prabu Mangkunegara, beliau mengatakan kinerja memiliki indikator penting dalam penilaian, yaitu berkaitan dengan kualitas serta kuantitas karyawan itu sendiri.
Nah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di sini adalah kualitas bagaimana seorang karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Sedangkan kuantitas adalah waktu yang digunakan karyawan untuk mengerjakan tugasnya dan dapat diukur berdasarkan jam kerja yang ditentukan serta kecepatan kerjanya. Jadi diharapkan karyawan ini tidak mengulur-ngulur waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan job job deskripsi yang sudah ditentukan oleh organisasi. Nah, kemudian waktu ini tidak semakin diulur sehingga keefektifan dalam kinerjanya juga tidak bisa dikatakan baik ya, seperti itu. Nah, ada beberapa ciri-ciri karyawan yang memang memiliki kinerja yang baik. Next, Mbak V. Ya, nah, oke, sebelumnya Mbak. Nah, ciri-ciri karyawan yang berkualitas itu yang pertama jujur, memiliki sopan santun, disiplin, memiliki komunikasi yang baik, mampu beradaptasi dengan hal-hal yang baru, mampu bekerja sama dengan tim, dan terakhir memiliki sifat pekerja keras. Ya, salah satunya adalah dengan memberikan tanggung jawab ya, artinya bertanggung jawab terhadap pekerjaan atau tugas-tugas yang sudah diberikan ya, tugas pokok dan fungsinya berdasarkan job description-nya seperti apa. Ini bisa menjadi salah satu indikator penilaian kinerja karyawan. Next, Mbak V. Karena di sini saya menyelipkan ada kata goodwill. Kalau dalam akuntansi goodwill itu kan intangible asset ya, artinya dia nilainya itu saat akan dilakukan akuisisi baru keluar tuh di neraca gitu kan. Tapi ini juga bisa memberikan efek positif bagi organisasi atau perguruan tinggi yang memang melakukan penilaian kinerja karena penilaian kinerja karyawan maksud saya. Karena karyawan ini salah satu aset yang barangkali nilainya nggak kelihatan. Gitu kan. Tapi kalau sebuah organisasi ya, jika sebuah organisasi ini memiliki kualitas pelayanan atau kualitas karyawan yang baik, ini akan menjadi satu nilai yang positif atau yang ya memberikan dampak positif pada organisasi tersebut. Sehingga saat kita akan melakukan akuisisi, yang dihitung tidak hanya gedung atau tanah atau aset tetapnya aja, tapi ada penilaian terhadap goodwill. Ya, kalau biasanya akuisisi itu kan nggak hanya penggabungan gedung dengan gedung aja, tapi ada karyawan yang akan yang akan terus membantu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan aktivitas organisasi seperti itu. Next, Mbak. Nah, dalam penelitian yang saya lakukan dengan judul tadi metode penentuan karyawan terbaik ya, karena objek penelitian saya adalah di beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Lampung Utara, kebanyakan dari perguruan tinggi ini belum melakukan penentuan karyawan terbaik untuk mendukung nilai dari perguruan tinggi mereka. Nah, di sini yang saya lihat kalaupun ada, mereka masih menggunakan sistem yang sangat sederhana, yaitu menggunakan perhitungan dengan kuesioner, kemudian dihitung dengan Excel. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita buatkan aplikasi yang memang khusus untuk menentukan karyawan terbaik itu? Salah satunya adalah dengan sistem pengambilan keputusan saya menggunakan metode Topsys ya, karena metode Topsys ini dia memiliki istilahnya urutan-urutan yang tidak bisa dilengkah gitu. Ada perhitungan-perhitungan yang dia saling berkaitan
seperti itu. Nah, kenapa saya menggunakan Delphi 7? Karena Delphi 7 itu salah satu aplikasi yang memang support untuk aplikasi Windows. Ya, aplikasi Windows sehingga tidak terlalu rumit kita untuk merancang atau mendesain aplikasi dari penentuan atau penilaian karyawan terbaik ini dengan menggunakan aplikasi Board Delphi 7. Oke, next Mbak. Tujuan saya melakukan penelitian ini atau menulis buku yang sudah saya terbitkan, ya, membantu untuk mendesain atau dalam mendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik, ya. Kemudian barangkali bisa menyelesaikan permasalahan dalam pemilihan karyawan terbaik ini dengan metode TOPSIS. Tadi sudah saya jelaskan kenapa saya memilih metode TOPSIS dan apa kelebihan metode ini. Nah, kemudian kenapa juga saya menggunakan Delphi 7, nggak yang lain gitu ya. Nah, dalam penentuan kriteria pemilihan karyawan terbaik, saya menggunakan 8 kriteria, yaitu pendidikan, masa kerja, kehadiran, kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi, kepribadian, dan kepemimpinan. Next, Mbak. Oke, tadi ini sudah. Kelebihan dari pengumpulan data. Saya melakukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua dokumentasi, yang ketiga observasi, yang keempat studi literatur. Nah, wawancara ini saya lakukan tentunya untuk penentuan kriteria yang pertama, kemudian penentuan dari bobot kriteria yang merupakan salah satu tahapan dalam metode TOPSIS. Ini wajib ya. Kemudian kita dokumentasikan, kita harus melakukan pendokumentasian data. Kemudian kita lakukan observasi, saya lakukan observasi pengamatan ya untuk perguruan tinggi yang memang sudah melakukan penentuan atau penilaian karyawan terbaik, tapi masih menggunakan sistem yang sederhana. Saya juga melakukan studi literatur tentunya dari beberapa buku atau jurnal-jurnal yang memang sudah membahas tentang penilaian karyawan ini dan jurnal-jurnal yang memang sudah membahas atau menggunakan penelitiannya dengan metode TOPSIS. Seperti itu. Oke, next Mbak. Oke, sebentar. Ya, ini kalau kita lihat di layar ya ada tahap perhitungan dengan metode TOPSIS. Nah, di sini kita harus memasukkan data dari setiap kriteria pada tiap alternatif ya. Kita tentukan bobot kriterianya, kemudian kita membuat matriks ya, memperbaiki bobot kriteria, kemudian melakukan normalisasi matriks keputusan. Nah, ini adalah tahap-tahapan dalam perhitungan dengan metode TOPSIS sampai kita nanti akan ketemu dengan preferensi tiap alternatifnya dan kita menentukan perankingannya siapa yang menjadi karyawan terbaik dalam tahun berjalan. Next, Mbak. Metode TOPSIS ini kita kembangkan dengan menggunakan pengembangan sistem waterfall karena tahapan dalam metode TOPSIS ini tidak bisa, artinya ngelengkah, misalnya tahap 2 udah deh dilengkah aja ke tahap 4, enggak. Nah, jadi ini pengembangan sistemnya itu kita menggunakan metode waterfall di mana kita harus menganalisis kebutuhan penelitian kita dulu apa. Setelah kita menganalisa, kemudian kita membuat perancangan desain dari aplikasi yang akan kita buat. Kita menentukan pengkodean dari aplikasi tersebut, kemudian kita uji coba, ya, kemudian kita terapkan. Nah, ini saya juga dibantu oleh rekan saya dalam pembuatan aplikasi Delphi 7 menggunakan metode TOPSIS. Karena saya dari jurusan akuntansi, kebetulan saya juga home base-nya adalah di kampus Sistem Informasi jurusan komputer.
seperti itu. Jadi ada kolaborasi antara jurusan akuntansi dan jurusan sistem informasi komputer. Hasilnya adalah penelitian ini. Oke, next Mbak. Nah, kelebihan dari sistem waterfall ini yang pertama adalah memiliki proses yang berurut, mulai dari analisa hingga support. Setiap proses memiliki spek sendiri-sendiri sehingga sebuah sistem dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh user. Setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih dalam melakukan setiap kegiatan. Sementara kelemahannya atau kekurangannya ini memiliki proses yang urut mulai dari oke, salah ya. Oke, sebentar sebentar, saya salah masukin nih. Sebentar, bukan itu ya kekurangannya. Aduh, error nih saya. Waterfall, sebentar. Saya lihat dulu di naskah. Sebenarnya saya salah copy nih. Mana ya? Aduh, jauh sekali nih. Harus carinya. Ini mungkin nggak bisa ditayangkan, saya bacakan saja. Kekurangan dari metode waterfall itu proses yang dilakukan cenderung panjang ya dan juga lama karena berurutan setiap prosesnya. Biaya penggunaan metode yang cenderung mahal, membutuhkan banyak riset dan penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem yang menggunakan metode waterfall. Oke, next Mbak. Kekurangannya sama aja. Nah, di sini saya menggunakan 8 kriteria yang tadi sudah saya sampaikan. Ada tanggung jawab, kedisiplinan, pendidikan, masa kerja, komunikasi, kehadiran, kepemimpinan, dan kepribadian. 8 indikator atau kriteria yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, di sini ada nilai kriteria karena kita menggunakan kuesioner ya. Jadi yang mengisi kuesioner itu adalah mahasiswa, atasan, ya, dan teman sejawat, yang kemudian nanti akan direkap oleh bagian personalia. Dengan perhitungan yang sistem sederhana tadi, perhitungan dengan menggunakan Excel. Gitu. Nah, di sini ada nilai kriteria yang digunakan adalah 4 poin, yaitu kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kemudian di sini, next Mbak. Iya, karena saya juga buka ya di ini saya, di apa namanya, notebook saya. Nah, di sini ada bobot. Bobot ini siapa yang menentukan? Nah, ini hasil dari wawancara yang saya lakukan. Dari beberapa perguruan tinggi, kita membuat kriteria, kemudian kalau kita tentukan bobotnya, ternyata tanggung jawab dan komunikasi ini memiliki bobot yang tinggi. Dari 100%, tanggung jawab memiliki bobot 20% dan komunikasi memiliki bobot 20%, sementara indikator yang lainnya atau kriteria yang lainnya ini memiliki bobot hanya 10%. Nanti kita lihat apakah betul tanggung jawab dan komunikasi ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penentuan karyawan terbaik. Next Mbak. Agak panjang ya, mohon maaf. Nanti waktunya diinfokan ya Mbak kalau memang sudah habis. Iya, 5 menit lagi, Bu. Aduh, 5 menit lagi, oke. 20 menit. Ini adalah kriterianya ya. Ya, dipersingkat. Ya, dipersingkat aja ya Mbak ya. Nah, kemudian tahapan-tahapan dalam
Ya, perhitungan TOPSIS yang pertama adalah setelah kita menentukan kriteria dan bobot, ya. Kemudian nilai kriteria dan subkriteria. Next, Mbak. Ini tabel hanya sebagai contoh. Kemudian kita menentukan data alternatif karyawan yang diambil dari mana? Hasil kuesioner. Hasil kuesioner, misalnya C1 itu tadi adalah tanggung jawab. Berapa nilainya? Misalnya nilainya 3, berarti dia memiliki nilai yang baik, gitu kan. Nah, kita masukkan di C1, C2, C3 itu adalah kriteria yang kita gunakan. Oke, next, setelah data alternatif karyawan, kita masuk perhitungan normalisasi matriks. Nah, di sini masih berdasarkan kriteria yang digunakan, tapi dari nilai tadi itu kita kalikan 3, ya. 3 kali 3, 9. Gitu. Jadi dikuadratkan. 3 pangkat 2 berapa hasilnya 9, seperti itu perhitungannya. Kemudian normalisasi matrik R. Setelah kita menghitung normalisasi matrik, kita menghitung normalisasi matrik R, di mana normalisasi matrik R ini, oke, ya, di sini ya, ada total di bawahnya 129. Ini sebetulnya masih banyak nama karyawannya, cuma saya ambil sedikit aja, kita tulis aja totalnya. Kalau di atas itu kan hanya nilai dari kuesioner. Nah, kita totalkan. Jadi kita bisa menghitung matrik R. Matrik R next, Mbak, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini dari mana dapat 0,264 untuk karyawan 1 di kriteria tanggung jawab, itu adalah dari total normalisasi matrik 129, nilainya sebelumnya adalah 3, kita bisa lihat dari alternatif karyawan. Jadi total itu kita kodekan A01A itu adalah alternatif, C itu adalah kriteria. Jadi 3 dibagi akar 129, kita ketemu nilai hasilnya 0,264. Begitu juga seterusnya untuk kriteria yang lainnya. Ini adalah perhitungan untuk normalisasi matrik R. Next, Mbak. Kemudian ternormalisasi terbobot. Nah, ini AC1 diperoleh dengan 0,264 dikali 20. A itu adalah alternatif, C itu adalah kriteria 1. Ya, sepertinya ada kendala jaringan lagi. Mungkin ditunggu lagi seperti tadi ya. Udah. Ya. Oh, sudah. Ya. Tadi agak putus. Ya. Nah, kemudian 0,24 ya. Ini kita ambil dari hasil C1 pada matrik R dikali 20. 20 itu adalah bobot dari kriteria tanggung jawab. Sehingga kita mendapatkan hasil 5,28. Seperti itu penilaiannya. Kita teruskan sampai kriteria ke-8. Apa? Kriteria 8 tadi saya lupa. Oke, next, Mbak. Ini untuk ternormalisasi matrik terbobot ya. Kemudian kita menghitung matrik solusi ideal ya. Matrik solusi ideal ini solusi positif nilai maksimal dari normalisasi terbobot jika atribut kriteria benefit. Nah, jika cost diambil dari nilai minimalnya. Oke. A positif. Kita tadi sebetulnya ada ya nilai yang tertinggi itu 8,8. Nah, kemudian nilai yang terendah itu adalah 1,09. Kalau bisa dilihat A+ itu pada kriteria 1 8,8 yang tertinggi, yang terendah adalah kriteria 1 2 3 4. Kriteria 4 nilainya 1,09. Oke, next, Mbak, kita percepat aja. Nah, ini menghitung jarak terbobot.
Ya, ini agak rumit ya memang ya karena saya combine dengan ilmu komputer, jadi ini dari masing-masing apa namanya ya, dari masing-masing kriteria itu kita hitung berdasarkan nilai positifnya atau alternatif positif dan alternatif negatif yang tadi sudah kita dapatkan ya. A positif yang terbesar 8,8 untuk kriteria 1, A negatif yang terkecil adalah 1,09 di kriteria 4. Oke, ini kita hitung semua kriteria berdasarkan hasil dari matriks solusi ideal. Nah, kemudian next kita mendapatkan nilai V ya. Belum ya, ini nilai jarak solusi idealnya untuk karyawan 1, 2, 3, 4 dan 5 berdasarkan penilaian dari penilaian dari menghitung jarak terbobot setiap alternatifnya, ketemu nilai-nilai positif berapa, nilai negatifnya berapa. Kemudian ada nilai V. Next, Mbak. Nilai V ini untuk melihat dan menentukan siapa nih yang yang ditetapkan sebagai karyawan terbaik ya. Nanti akan kita lihat pada perankingan. Nah, next Mbak, perankingannya. Di sini perankingan karyawan 3 yang menjadi karyawan terbaik dengan nilai yang tertinggi 0,78615. Dari hasil perhitungan ya, berdasarkan kriteria dan subkriteria perankingan yang memiliki nilai tertinggi adalah karyawan ketiga. Oke, next Mbak. Standar error. Nilai error ya. Nilai tengahnya adalah 0,64776, standar deviasinya 0,16511, dan standar errornya adalah 0,18622. Oke, pembahasan hasil dan program ini dikit lagi nih. Ya, setelah next Mbak, ya, setelah dihitung dengan menggunakan aplikasi Board Delphi, metode TOPSIS, nilai errornya tadi sudah saya tampilkan. Kemudian perankingan karyawan menyatakan yang terbaik adalah ini beda ya, jadi ya dengan hasil TOPSIS tadi ya, dengan menggunakan TOPSIS 0,9 dan yang terakhir adalah 0,06. Dari 8 kriteria yang digunakan, ternyata tanggung jawab memiliki nilai yang terbesar ya dari matriks solusi ideal sebesar 8,8045, sementara kriteria memiliki nilai terkecil dari matriks solusi ideal adalah pendidikan. Jadi kesimpulannya di sini yang memiliki pengaruh terbesar atau pengaruh yang signifikan terhadap penentuan karyawan terbaik adalah tanggung jawab. Ya, kenapa? Karena tadi sudah dikatakan di awal ya di latar belakang bahwa tanggung jawab karyawan itu memang sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja karyawan, terhadap tugas dan fungsinya dalam organisasi. Nah, selain dari tanggung jawab, sebetulnya ada satu lagi yang memiliki nilai terbesar, yang memiliki nilai cukup besar juga, yaitu komunikasi. Kenapa? Kalau saya simpulkan di sini komunikasi itu sangat penting ya, tidak hanya kita bertanggung jawab secara sendiri-sendiri, tapi koordinasi atau komunikasi itu sangat penting untuk bekerja sama dalam sebuah tim, dalam organisasi, sehingga kita bisa menjadi tim yang solid. Jadi karyawan bisa sama-sama meningkatkan kinerja pekerjaannya ya, sama-sama bisa meningkatkan kualitas dirinya seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari penelitian yang saya lakukan, yang kebetulan alhamdulillahnya lulus dalam PDP Hibah tahun kemarin 2021. Sebenarnya masih banyak yang belum saya bedah gitu kan, kalau mau saya bedah semua waktunya nggak cukup ya Mbak Fea. Jadi kurang lebih inilah yang bisa saya sajikan.
kebetulan juga bukunya sudah sold out, jadi nggak bisa saya istilahnya saya tampilkan di sini, tapi naskahnya sudah saya berikan ke Ijma dengan bukan Mbak Francisca, maaf ya. Terima kasih Mbak V untuk waktunya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dwi Sartika yang sudah memaparkan sungguh luar biasa ya. Sebelumnya minta maaf karena di sini hujan, semoga suara saya masih terdengar ya. Masih Mbak, masih jelas. Oh masih. Oke, bagus. Ya, ini bukunya luar biasa ya, isinya tentang riset, apalagi sudah lolos PDP ini ya Bu ya, tahun 2021, berarti kemarin ya. Ya, iya, luar betul. biasa ini. Apalagi ini ada metode yang luar biasa nih, metode TOPSIS tadi sudah dibahas oleh Ibu Dwi Sartika, yang perhitungannya sungguh luar biasa ya, dan sudah digabung tadi dengan dari IT ya Bu, perkenalan tadi sama orang IT. Jadi Ya. ini Ibu bergabung ya, tandem istilahnya ya, dengan orang IT ya Bu ya. Iya. Betul. Jadi kalau kita bisa riset itu nggak cuma dari satu bidang, tapi juga digabungkan dengan bidang lain, jadi hasilnya akan lebih baik tentunya ya Bu ya. Ini sudah jadi buku, dan kalau jadi buku itu kan berarti lebih detail daripada jurnal ya biasanya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ingin bertanya terkait dengan buku Bu Dwi Sartika ini yang sungguh luar biasa, atau mungkin masukan untuk Bu Dwi, kami persilahkan, mungkin bisa melalui chat atau bisa juga disampaikan secara langsung. Belum ada? Silakan Bapak Ibu, mumpung ini ketemu Bu Dwi Sartika ini ya Bu ya, bisa berbagi pengalaman mungkin. Kemarin kan juga lagi ada PDP juga ya Bu ya, tahun 2022 barusan ya? Ya. Barusan juga ada, mungkin bisa di-share juga gimana. Ini kan berarti Ibu Dwi ini sudah lolos PDP, kemudian dibuat buku ya Bu ya. Itu mungkin diceritakan prosesnya Bu. Butuh berapa lama? Kalau Bu siapa tadi, Bu Putri tadi setahun ya Bu ya. Kalau Ibu Sartika berapa lama? Kalau untuk pengumpulan datanya kan kita lakukan sebelum mengajukan usulan ya ke Simniptapmas untuk ikut usulan penelitian dosen pemula gitu. Jadi prosesnya ya hampir sama dengan Bu Putri tadi, kurang lebih 1 tahun, Mbak. Ya, kurang lebih 1 tahun. Nah, karena kan kita harus melakukan proses kegiatan itu berdasarkan instruksi dari Ristek Dikti, ya, tapi kita memang sudah buat terlebih dahulu untuk penelitiannya ya, masing-masing ya, mulai dari latar belakang bab 1, bab 2 tinjauan pustaka, metode penelitian dan sebagainya. Itu nanti kalau memang kita sudah diberikan instruksi untuk silakan diupload gitu kan. Nah, itu waktunya 1 tahun, Mbak. Waktunya 1 tahun, Desember kemarin baru selesai. Kita untuk menyelesaikan penelitian dosen pemula. Seperti itu. Nah, ini saya di tahun 2022 ini coba mengajukan lagi, ya insya Allah saja masih rezeki gitu kan. Ya, kita lihat aja ke depannya seperti apa. Seperti itu. Oh ya, ini kan mungkin kita kan masih beberapa kan masih baru ya untuk ICMA ini. Jadi kalau sharing-sharing seperti ini kan sangat bermanfaat, apalagi bagi dosen-dosen baru gitu. Mungkin kalau dari Ibu ini kan selain kita bikin buku kan juga Ibu bisa lolos PDP sekaligus juga jadi buku gitu. Jadi double-double ini ya, hukumnya tinggi ini Bu. Ya. Ini salah satu luaran yang saya terapkan juga Mbak Vena. Sebetulnya saya pernah ikut webinar tentang tips dan trik untuk lolos hibah penelitian. Salah satunya itu yang harus diperhatikan adalah judul. Ya,
Jadi judul itu jangan, istilahnya bukan kata jangan ya, sebaiknya digunakan judul yang efisien, tidak judulnya nggak terlalu panjang gitu kan, atau menggunakan kata-kata yang tidak terlalu sering dipakai seperti analisis gitu kan, kemudian seperti pengaruh. Nah, banyak beberapa masukan yang diberikan oleh narasumber waktu itu, salah satunya kalau kita untuk mengajukan PDP atau penelitian hibah itu kata-kata yang lebih modern lah. Seperti tadi ada digitalisasi perekonomian nasional misalnya gitu kan, digitalisasi sistem penjualan misalnya seperti itu. Nah, memang judul ini menjadi salah satu pengaruh sebetulnya Mbak untuk kita lolos atau tidaknya. Kemudian yang kedua itu adalah jejak apa ya istilahnya ya, jejak digital di SIM Liptapmas kita ya. Yang menjadi syarat utama itu adalah kita sudah punya NIDN sih sebetulnya. NIDN itu pasti itu menjadi syarat utama. Kemudian jejak apa ya istilahnya, apakah kita sudah banyak menulis penelitian atau sudah banyak melakukan PKM, itu menjadi salah satu poin penilaian yang diinformasikan oleh narasumber saat itu. Kemudian juga kriteria yang kita gunakan. Seperti itu, Mbak. Kriteria yang kita gunakan. Memang saya sebetulnya baru sekali lulus gitu kan, lolos hibah, dan itu pun saat pertama kali saya mengusulkan. Jadi saya sebetulnya agak terkaget-kaget juga, agak terkaget-kaget juga saat diinfokan dari institusi saya lolos hibah. Nah, karena saya penasaran kan apa sih yang menjadi poin dalam penilaian kita bisa lolos hibah, ya ternyata beberapa yang sudah saya sampaikan tadi, judul yang menjadi faktor utama. Kemudian yang akan dinilai adalah kinerja si dosen ini. Si dosen ini apakah aktif atau tidak, jadi ada rekam jejaknya. Rekam jejaknya ini akan dinilai oleh panitia atau asesornya gitu untuk menentukan lolos atau tidak. Kemudian keterkaitan dari pembahasan dalam proposal, penggunaan kriteria atau indikator yang akan kita gunakan. Kalau di akuntansi kan kita sebut dengan variabel. Kalau di sistem informasi atau komputer itu disebutnya dengan indikator atau kriteria. Sebenarnya sama aja sih Mbak. Nah di sini saya menggabungkan, kenapa? Karena ya itu tadi, ilmu pengetahuan itu kan nggak hanya kita bisa menggunakan satu ilmu pengetahuan saja, tapi bisa kita gabungkan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Karena akuntansi sekarang itu juga sudah banyak ya bidang-bidangnya ya Mbak ya, seperti akuntansi apa namanya, saya agak lupa, yang membahas tentang wisata gitu kan. Banyak itu sudah yang mengangkat tentang penelitian-penelitian yang seperti itu gitu. Ini mohon maaf ini Mbak, saya ini agak ngeblank sedikit karena banyak sekali yang diurus. Ya itu mungkin salah satu masukan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, karena ini ada perpanjangan nih di PDP 2022 sampai tanggal 28 yang belum submit juga bisa untuk di apa ya istilahnya dilanjutkan seperti itu. Ya. Ya, keluarannya bisa buku ya, Bu ya, dari penelitian banyak, tadi. Haki bisa, jurnal bisa, proceeding bisa. Oke, ini ada masukan Bu di kolom chat.
dari Ibu Yanita dari UNJ ya. Beliau memberikan saran dari hasil PDP ini bisa dijadikan buku referensi, namun nantinya item dan subbahasannya silakan ditambahkan kembali. Judul bukunya bisa manajemen kinerja perguruan tinggi, audit kinerja SDM, dan lain sebagainya. Mungkin bisa ditanggapi, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Siapa tadi, Mbak? Ibu Yanita. Oh ya, Ibu Yanita, terima kasih untuk masukannya, Bu. Ya, untuk sementara ini saya memang masih maaf. Sebentar ya, Mbak. Iya, Bu. Ya, memang untuk langkah awal ini saya masih membuatkan versi monografnya karena ini adalah luaran yang harus saya penuhi di penelitian dosen pemula. Next, memang saya akan istilahnya niat untuk membuat buku referensi yang tidak hanya artinya ada referensi untuk mahasiswa dalam pembelajaran, penggabungan ilmu, begitu kan, ilmu komputer dan ilmu akuntansinya juga. Dan untuk Ibu Yanita, terima kasih sekali masukannya. Insya Allah ke depannya, ya seperti kata Bu Putri tadi, kita buatkan versi edisi selanjutnya. Seperti itu. Ya, kami tunggu Bu bukunya ya. Kalau yang tadi udah sold out, nanti yang nextnya semoga kita sempat ya untuk beli ya Bu ya. Betul, Bisa betul. dipromosikan nanti di ECMA supaya kita lariskan nanti. Ya, betul. Ya. Oke. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Jika tidak, mungkin kita tutup dengan Ibu memberikan closing statement. Mungkin ya Bu ya, Bu Dwi Sartika untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan Ibu. Closing statement, boleh. Dari hasil kesimpulan tadi, penilaian karyawan, kinerja karyawan itu memang perlu untuk dilakukan. Termasuk juga seperti perguruan tinggi salah satunya ya, untuk melakukan evaluasi kinerja dari masing-masing karyawannya. Siapa yang memiliki kinerja yang baik, mana yang tidak memiliki kinerja yang baik, sehingga kita bisa menjadikan organisasi kita lebih profesional. Itu sih sebetulnya Mbak tujuan saya melakukan penelitian ini ya Bapak Ibu. Karena masih jarang perguruan tinggi yang menerapkan penilaian karyawan terbaik. Tidak hanya dosen terbaik saja yang harus dinilai, tapi juga karyawan. Kenapa? Karena ujung tombak dari perguruan tinggi itu adalah pelayanan terhadap stakeholder. Tidak hanya mahasiswa, tapi juga rekanan-rekanan yang lain. Karena kita bentuknya adalah nirlaba, ya kan, organisasi profit motif, gitu. Nah, kalau kita sudah melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan, otomatis karyawan dengan sendirinya akan berlomba-lomba. Bukan berarti ini kompetisi, tapi setidak-tidaknya mereka memiliki motivasi untuk meningkatkan kinerja dirinya sendiri, gitu. Sehingga bisa menjadi tim yang solid dalam sebuah perguruan tinggi. Tidak saling mengandalkan, gitu kan. Jadi penilaian tidak berdasarkan kedekatan dengan atasan juga, seperti itu harapan dari penulis ini. Tapi ya itu kembali lagi dari organisasinya masing-masing, gitu kan ya Mbak. Nah, close statement selanjutnya untuk Ibu Yanita yang tadi memberikan masukan, dibuatkan buku referensi. Insya Allah Bu akan saya realisasikan untuk edisi berikutnya. Nanti juga akan saya informasikan ke ICMA. Barangkali ini saja closing statement dari saya. Terima kasih ini sudah diberikan wadah untuk bedah buku,
Pak Raffles, Pak Nurdiono, panitia ya, DPN anggota ICMA. Saya sudah diberikan kesempatan untuk membedah buku saya yang nggak seberapa ini, monograf yang masih banyak perbaikan menurut saya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Fe. Ya, terima kasih Bu Dwi Sartika yang sudah sharing banyak hal ya. Semoga apa yang disampaikan Ibu Dwi Sartika dan juga Ibu Putri tadi bisa menginspirasi kita semua untuk bisa juga mengikuti ibu-ibu sekalian untuk membuat buku nantinya ya. Oke. Ya. Oke, kalau begitu saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih Bu Veronica. Sebelum kita masuk ke acara penutup, diharapkan Bapak Ibu untuk open kamera untuk sesi foto kita untuk siang ini. Ibu Khadijah, boleh minta tolong screenshot. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah Mbak? Oke, terima kasih Mbak Khadijah. Baik, acara demi acara sudah kita lewati bersama-sama. Semoga kita mendapat pemahaman dan ilmu yang bermanfaat dari bedah buku yang sudah kita bahas hari ini. Terima kasih kepada para Bapak Ibu yang terlibat dalam ICMA, para narasumber, panitia webinar, dan para peserta webinar pada saat ini. Sebelum kita tutup bersama, saya bicara penutup webinar hari ini. Memohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, seluruh para peserta webinar. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Mbak. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Putri. Bapak Ibu sekalian. Panitia gimana panitia? Tetap stay atau bagaimana Bu Khadijah? Boleh stay ya Pak Bu Francisca. Oke.